Hai semuanya, pernah nggak di satu titik hidup, kalian berhenti sejenak lalu bertanya dalam hati, sebenarnya kita ini siapa? Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa berjalan begitu saja, seperti rutinitas yang diulang tanpa benar-benar kita pahami arahnya. Kita bangun pagi, menjalani aktivitas, berinteraksi dengan banyak orang, tertawa, lelah, lalu tidur lagi, dan besoknya mengulang hal yang sama. Dari luar, hidup terlihat normal, bahkan mungkin terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Ruang yang membuat kita bertanya, kenapa semua ini terasa hambar, padahal tidak ada yang benar-benar salah? Disitulah biasanya perjalanan menemukan jati diri dimulai. Bukan dari momen besar yang dramatis, tapi dari kebingungan kecil yang terus berulang dan akhirnya tak bisa diabaikan lagi. Sejak kecil banyak dari kita tumbuh dengan berbagai label. Kita disebut anak pintar, anak bandel, anak pendiam, anak yang diharapkan sukses, atau anak yang dianggap biasa saja. Tanpa sadar, label-label itu menempel dan membentuk cara kita melihat diri sendiri. Kita belajar menyesuaikan diri agar diterima, agar tidak mengecewakan, agar dianggap layak. Kita mengikuti jalur yang dianggap aman, masuk ke pilihan yang dianggap benar, dan menghindari hal-hal yang dianggap berisiko. Lama-lama, kita lupa bertanya apakah semua itu benar-benar kita inginkan, atau hanya sesuatu yang kita jalani karena sudah terbiasa. Perjalanan menemukan jati diri seringkali terasa membingungkan, karena tidak ada peta yang jelas. Tidak ada tanda panah yang menunjukkan kemana harus melangkah. Yang ada justru pertanyaan-pertanyaan yang muncul tiba-tiba, biasanya di saat kita sedang sendirian. Pertanyaan tentang apa yang membuat kita hidup, apa yang sebenarnya kita pedulikan, dan kenapa ada hal-hal tertentu yang membuat dada terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu nyaman, tapi justru dari ketidaknyamanan itulah kita mulai mengenali diri sendiri dengan lebih jujur. Dalam proses ini, banyak dari kita merasa tertinggal. Kita melihat orang lain tampak sudah menemukan arah hidupnya, sudah yakin dengan pilihannya, sudah terlihat mantap dengan siapa dirinya. Sementara kita masih merasa ragu, masih sering berubah pikiran, masih bingung menentukan langkah. Padahal kenyataannya, setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Yang terlihat yakin belum tentu benar-benar paham, dan yang terlihat bingung belum tentu tidak sedang berjalan. Perjalanan menemukan jati diri bukan lomba, bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi soal seberapa jujur kita mendengarkan diri sendiri. Ada juga fase di mana kita mencoba menjadi banyak hal sekaligus. Kita mencoba meniru orang lain yang kita kagumi, mengikuti tren yang sedang populer, atau menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu. Kita berharap dengan begitu, kita akan merasa utuh. Tapi seringkali semakin keras kita berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri kita, semakin lelah pula perasaan yang muncul. Kita merasa seperti memakai topeng yang tidak pernah benar-benar pas. Dari sinilah kita mulai sadar bahwa jati diri bukan sesuatu yang ditemukan dengan meniru, tapi dengan memahami. Memahami diri sendiri berarti berani melihat sisi yang selama ini kita sembunyikan. Bukan hanya kelebihan, tapi juga ketakutan, keraguan, dan luka-luka lama yang belum selesai. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal yang membuat kita tidak nyaman harus dihindari. Ada ketidaknyamanan yang justru menjadi petunjuk penting. Ketika kita merasa gelisah di suatu tempat, atau hampa saat menjalani sesuatu yang katanya ideal, itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda bahwa ada bagian diri yang belum didengarkan. Perjalanan ini juga mengajarkan bahwa kita tidak selalu harus punya jawaban. Ada masa ketika kebingungan adalah bagian dari pertumbuhan. Kita boleh tidak tahu mau kemana, selama kita jujur dengan apa yang kita rasakan sekarang. Kita boleh berhenti sejenak, mengevaluasi, dan mengubah arah jika perlu. Menemukan jati diri bukan tentang menemukan satu versi diri yang kaku dan tidak berubah, tapi tentang terus berdialog dengan diri sendiri seiring waktu berjalan. Seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa banyak pilihan yang kita ambil selama ini sebenarnya lahir dari rasa takut. Takut gagal, takut berbeda, takut tidak diterima, atau takut mengecewakan orang-orang terdekat. Rasa takut itu wajar, tapi jika dibiarkan memegang kendali, kita bisa hidup dalam versi diri yang tidak pernah benar-benar kita pilih. Dalam perjalanan menemukan jati diri, berani bukan berarti tidak takut sama sekali.
melainkan berani jujur mengakui ketakutan itu dan tetap melangkah meski pelan. Ada momen ketika kita mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini kita pegang. Hal-hal yang dulu terasa penting, perlahan kehilangan makna. Sebaliknya, hal-hal sederhana yang dulu kita anggap sepele, justru terasa lebih bermakna. Ini bukan tanda bahwa kita salah arah, melainkan tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Jati diri bukan sesuatu yang statis. Ia berubah seiring pengalaman, pertemuan, dan pelajaran hidup yang kita lalui. Yang penting bukan mempertahankan versi lama diri kita, tapi memahami versi baru yang sedang terbentuk. Dalam proses ini kita juga belajar tentang batasan. Kita mulai sadar bahwa tidak semua orang harus memahami kita, dan itu tidak apa-apa. Kita tidak lagi merasa perlu menjelaskan setiap keputusan, apalagi membenarkan diri di hadapan semua orang. Bukan karena kita menjadi egois, tapi karena kita mulai menghargai suara hati sendiri. Menemukan jati diri berarti tahu kapan harus berkata iya dan kapan harus berkata tidak, tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika kita merasa ragu lagi, merasa ingin kembali ke zona nyaman, atau merasa semua usaha ini sia-sia. Ada saat-saat ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa tidak cukup. Di titik-titik seperti ini, penting untuk mengingat bahwa proses mengenal diri bukan garis lurus. Ia penuh belokan, jeda dan bahkan langkah mundur. Semua itu tetap bagian dari perjalanan. Kita juga belajar bahwa mendengarkan diri sendiri bukan berarti menutup diri dari orang lain. Justru sebaliknya, kita belajar memilih lingkungan yang sehat, orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya, bukan hanya saat kita sesuai dengan harapan mereka. Dari interaksi yang jujur dan aman, kita seringkali menemukan cermin yang membantu kita mengenali diri lebih dalam. Bukan cermin untuk menghakimi, tapi cermin untuk memahami. Ada kalanya menemukan jati diri berarti melepaskan. Melepaskan impian lama yang ternyata bukan milik kita. Melepaskan peran yang selama ini kita mainkan demi orang lain. Atau melepaskan versi diri yang sudah tidak relevan lagi. Melepaskan memang menyakitkan, tapi seringkali itu adalah ruang yang dibutuhkan agar kita bisa bertumbuh. Kita tidak bisa mengisi tangan dengan hal baru jika terus menggenggam yang lama. Dalam keheningan, dalam jeda-jeda kecil hidup, kita mulai lebih peka pada diri sendiri. Kita tahu apa yang membuat kita lelah, apa yang membuat kita bersemangat, dan apa yang membuat kita merasa hidup. Dari situ, perlahan, kita mulai menyusun hidup yang lebih selaras. Bukan hidup yang perfeksi, tapi hidup yang terasa milik kita. Itulah inti dari perjalanan menemukan jati diri. Bukan menjadi versi terbaik menurut standar luar, tapi menjadi versi paling jujur dari diri sendiri. Semakin jauh kita berjalan, semakin kita sadar bahwa jati diri tidak selalu muncul dalam bentuk jawaban besar. Ia sering hadir dalam pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Cara kita memperlakukan diri sendiri saat gagal, cara kita merespons kritik, dan cara kita memilih untuk tetap setia pada nilai yang kita yakini meski tidak populer. Dari hal-hal sederhana itulah jati diri dibentuk, bukan dari pengakuan orang lain, tapi dari konsistensi kita terhadap apa yang kita anggap benar. Di titik ini, kita mulai lebih berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri ketika membuat kesalahan. Kita belajar bahwa salah bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar. Menemukan jati diri juga berarti menerima bahwa kita adalah manusia yang terus belajar. Kita tidak harus selalu kuat, selalu yakin, atau selalu benar. Kita hanya perlu cukup jujur untuk mengakui ketika kita sedang lelah dan membutuhkan waktu. Perjalanan ini juga mengajarkan tentang makna kesendirian, bukan kesepian yang menyakitkan, tapi kesendirian yang memberi ruang untuk mengenal diri lebih dalam. Dalam momen-momen sendiri, tanpa distraksi, tanpa tuntutan, kita bisa mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Dari sanalah kita belajar memahami kebutuhan emosional kita sendiri, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. Kadang kita juga menemukan jati diri melalui kegagalan, rencana yang tidak berjalan, hubungan yang berakhir, atau impian yang tidak tercapai. Semua itu terasa pahit, tapi seringkali justru membuka mata kita tentang apa yang benar-benar penting. Kegagalan memaksa kita berhenti, merefleksikan, dan bertanya ulang tentang arah hidup.
Dari situ, kita bisa membangun ulang dengan fondasi yang lebih jujur. Dalam perjalanan ini, kita tidak lagi terlalu sibuk mencari validasi. Kita mulai memahami bahwa rasa cukup tidak datang dari pujian atau pengakuan, tapi dari kedamaian batin. Ketika pilihan yang kita ambil selaras dengan nilai yang kita pegang, ada ketenangan yang muncul, meski jalannya tidak selalu mudah. Kita belajar bahwa hidup yang bermakna tidak harus selalu terlihat mengesankan di mata orang lain. Ada juga fase ketika kita mulai memaafkan diri sendiri, memaafkan keputusan-keputusan lama yang dulu kita sesali, memaafkan versi diri yang belum tahu banyak hal. Tanpa pemaafan ini, perjalanan menemukan jati diri akan terasa berat, karena kita terus membawa beban masa lalu. Dengan memaafkan, kita memberi diri sendiri izin untuk melangkah lebih ringan. Seiring waktu, kita mulai melihat diri sendiri dengan kacamata yang lebih jernih. Kita tahu kekuatan kita juga tahu batasan kita. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi segalanya bagi semua orang. Kita cukup menjadi diri kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan anehnya, di titik inilah kita justru merasa lebih utuh. Pada akhirnya, perjalanan menemukan jati diri bukan tentang sampai di satu titik dan berkata, inilah aku, lalu semuanya selesai. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Setiap fase hidup membawa pertanyaan baru, tantangan baru, dan versi diri yang baru. Yang berubah adalah cara kita menyikapinya. Kita tidak lagi panik saat merasa bingung, karena kita tahu kebingungan adalah bagian dari proses. Kita belajar untuk lebih hadir dalam hidup sendiri, menikmati proses tanpa terlalu terobsesi dengan hasil. Kita memahami bahwa hidup bukan sekedar tentang pencapaian, tapi tentang pengalaman, tentang bagaimana kita tumbuh, jatuh, bangkit, dan terus belajar mengenali diri di setiap tahap. Jati diri tidak harus selalu didefinisikan dengan kata-kata, cukup dirasakan melalui cara kita menjalani hidup. Dalam perjalanan ini, kita juga belajar untuk lebih berempati, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Karena ketika kita memahami betapa rumitnya proses mengenal diri, kita menjadi lebih lembut dalam menilai. Kita tahu bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Kita tidak lagi mudah menghakimi, karena kita paham bahwa di balik setiap pilihan ada cerita yang tidak selalu terlihat. Menemukan jati diri juga berarti berani hidup dengan sadar, menyadari apa yang kita pilih, apa yang kita tinggalkan, dan kenapa kita melakukannya. Hidup tidak lagi berjalan otomatis, kita terlibat penuh, meski itu berarti harus menghadapi rasa tidak nyaman sesekali. Karena kita tahu, hidup yang dijalani dengan sadar, meski berat, jauh lebih bermakna daripada hidup yang dijalani tanpa arah. Di titik tertentu, kita mungkin masih bertanya-tanya, apakah kita sudah benar-benar menemukan jati diri? Tapi mungkin pertanyaan itu tidak lagi sepenting dulu, karena yang terpenting bukan menemukan jawaban final, melainkan keberanian untuk terus jujur pada diri sendiri. Selama kita mau mendengarkan, belajar, dan bertumbuh, kita sedang berada di jalur yang tepat. Perjalanan ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa berharga. Kita tidak perlu memenuhi semua standar untuk merasa cukup. Kita hanya perlu menjadi versi diri yang paling jujur, paling sadar, dan paling bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dari situlah rasa utuh perlahan tumbuh. Dan ketika suatu hari kalian kembali berhenti sejenak dan bertanya, siapa kita sebenarnya? Mungkin jawabannya tidak lagi membuat gelisah. Karena kita tahu, siapapun kita hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran. Dan selama kita terus berjalan dengan kesadaran, perjalanan menemukan jati diri itu sendiri sudah menjadi makna yang cukup. Semakin lama kita berjalan, semakin terasa bahwa perjalanan menemukan jati diri bukan hanya tentang ke dalam, tapi juga tentang bagaimana kita berhubungan dengan dunia di sekitar. Kita mulai menyadari bahwa diri kita tidak hidup di ruang hampa. Ada keluarga, lingkungan, pengalaman sosial, dan budaya yang ikut membentuk cara kita berpikir dan bersikap. Namun bedanya sekarang, kita tidak lagi menerima semuanya mentah-mentah. Kita mulai memilah mana yang memang sejalan dengan nilai kita, dan mana yang sebenarnya hanya kita ikuti karena tekanan atau kebiasaan. Di fase ini sering muncul rasa canggung. Kita merasa tidak sepenuhnya cocok dengan lingkungan lama, tapi juga belum sepenuhnya nyaman dengan lingkungan baru. Rasanya seperti berdiri di tengah jembatan, tidak di ujung manapun. Banyak orang mengira fase ini sebagai tanda kebingungan yang harus segera diselesaikan. Padahal justru disinilah kita sedang belajar berdiri di atas kaki sendiri.
belajar membangun identitas tanpa harus selalu menempel pada kelompok tertentu. Ada saat-saat ketika kita merasa sendirian dalam pemikiran, ketika pandangan kita mulai berbeda, ketika prioritas kita berubah, dan ketika hal-hal yang dulu dianggap penting oleh banyak orang tidak lagi terasa relevan bagi kita. Kesendirian ini kadang menakutkan, tapi juga jujur. Dari sinilah kita belajar bahwa menjadi diri sendiri memang tidak selalu ramai, kadang sepi, kadang sunyi, tapi lebih tenang. Kita juga mulai memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai versi diri kita yang baru. Ada yang merasa kita berubah, ada yang merasa kita menjauh, ada pula yang merasa kehilangan kendali atas diri kita. Di titik ini, perjalanan menemukan jati diri menuntut kedewasaan emosional. Kita belajar menerima bahwa kekecewaan orang lain tidak selalu berarti kita salah. Kadang itu hanya tanda bahwa kita tidak lagi bisa dikendalikan oleh ekspektasi mereka. Dalam proses ini, kita mulai lebih jujur pada kebutuhan batin. Kita tahu kapan harus istirahat, kapan harus berhenti memaksakan diri, dan kapan harus berkata cukup. Kita tidak lagi bangga dengan kelelahan, tidak lagi menganggap sibuk sebagai prestasi. Kita mulai memahami bahwa diri kita bukan mesin yang harus terus berfungsi tanpa henti. Mengenali batas adalah bagian penting dari mengenali jati diri. Ada kalanya kita merasa ingin kembali ke versi lama diri kita, versi yang lebih sederhana, lebih diterima, dan lebih mudah dijalani. Tapi setiap kali keinginan itu muncul, kita juga sadar bahwa versi lama itu tidak benar-benar membuat kita hidup. Ia hanya membuat kita bertahan. Dan kita tahu, perjalanan ini bukan tentang bertahan, tapi tentang benar-benar hidup. Seiring bertambahnya kesadaran, kita mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Kita tidak lagi terlalu terjebak pada satu peran saja. Kita bukan hanya pekerjaan kita, bukan hanya status sosial kita, dan bukan hanya penilaian orang lain tentang kita. Kita adalah kumpulan pengalaman, nilai, luka, harapan, dan proses yang terus bergerak. Kesadaran ini membuat kita lebih fleksibel, tapi juga lebih kokoh. Dalam perjalanan menemukan jati diri, kita belajar bahwa hidup tidak selalu harus jelas. Tidak semua pertanyaan perlu jawaban sekarang. Ada hal-hal yang memang baru bisa dipahami setelah kita menjalaninya cukup lama. Kita belajar mempercayai proses, meski kadang hasilnya belum terlihat. Kita belajar berjalan sambil belajar, bukan menunggu sempurna baru melangkah. Di titik tertentu, kita mulai lebih peka pada apa yang membuat kita kehilangan energi, dan apa yang mengisi ulang energi kita. Kita tidak lagi mengabaikan sinyal tubuh dan perasaan. Jika sesuatu membuat kita terus-menerus gelisah, kita mulai bertanya kenapa. Jika sesuatu membuat kita merasa ringan dan bermakna, kita mulai mendekat. Dari sinilah arah hidup mulai terasa lebih personal, bukan sekedar ikut arus. Kita juga mulai berdamai dengan fakta bahwa hidup tidak selalu adil. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, sekeras apapun usaha kita. Menemukan jati diri bukan berarti kita kebal terhadap kekecewaan, tapi kita belajar merespons kekecewaan dengan lebih bijak. Kita berhenti menyalahkan diri secara berlebihan atas hal-hal di luar kendali kita. Dalam fase ini, kita mulai memaknai kesuksesan secara berbeda. Bukan lagi soal pencapaian besar atau pengakuan luas, tapi tentang hidup yang selaras dengan nilai diri. Tentang bisa tidur dengan tenang karena tahu kita tidak mengkhianati diri sendiri. Tentang bangun pagi tanpa rasa terpaksa menjalani hidup orang lain. Ada kelegaan yang muncul ketika kita tidak lagi mengejar validasi, ketika kita tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Kita tahu siapa kita dan itu cukup. Bukan berarti kita berhenti berkembang, tapi perkembangan kita tidak lagi didorong oleh rasa kurang, melainkan oleh rasa ingin bertumbuh. Perjalanan ini membuat kita lebih jujur dalam relasi. Kita tidak lagi mempertahankan hubungan yang mengharuskan kita mengecilkan diri. Kita memilih kehadiran yang saling menghargai, bukan sekedar saling membutuhkan. Dari hubungan yang sehat, jati diri kita justru semakin kuat, bukan terikis. Semakin matang perjalanan ini, kita mulai melihat masa lalu dengan sudut pandang yang lebih lembut. Hal-hal yang dulu kita sesali, sekarang kita pahami sebagai bagian dari pembentukan diri. Kita berhenti bertanya, seandainya dulu berbeda, dan mulai menerima bahwa versi kita hari ini lahir dari semua keputusan itu, baik maupun buruk. Tanpa masa lalu itu, kita tidak akan sampai di titik kesadaran ini. Kita juga mulai menyadari bahwa luka batin yang dulu kita anggap kelemahan ternyata menyimpan pelajaran penting. Dari luka, kita belajar empati. Dari kecewa, kita belajar batas. Dari kehilangan, kita belajar menghargai. Jati diri bukan hanya dibangun dari hal-hal indah, tapi juga dari cara kita bertahan dan bangkit dari hal yang menyakitkan.
Dalam perjalanan menemukan jati diri, kita tidak lagi terburu-buru menilai hidup orang lain. Kita tahu bahwa apa yang terlihat di luar seringkali tidak mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Kesadaran ini membuat kita lebih fokus pada perjalanan sendiri, bukan membandingkan langkah dengan orang lain. Ada masa ketika kita merasa hidup melambat, tidak banyak perubahan besar, tidak banyak pencapaian mencolok. Tapi di dalam, ada pergeseran besar yang sedang terjadi. Cara berpikir kita berubah, cara merespons hidup berubah, dan cara kita memperlakukan diri sendiri pun berubah. Ini adalah fase yang sering tidak terlihat, tapi sangat menentukan. Kita mulai memahami bahwa jati diri bukan sesuatu yang harus diumumkan. Ia terlihat dari pilihan sehari-hari, dari sikap saat menghadapi masalah, dan dari cara kita bertanggung jawab atas hidup sendiri. Kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita, karena tindakan kita sudah cukup berbicara. Di titik ini, kita juga belajar untuk hidup lebih sederhana, bukan karena kekurangan, tapi karena tahu apa yang benar-benar penting. Kita tidak lagi mengejar terlalu banyak hal sekaligus. Kita memilih fokus, memilih makna, dan memilih ketenangan. Kesederhanaan ini justru membuat hidup terasa lebih penuh. Perjalanan ini membuat kita sadar bahwa hidup tidak harus selalu spektakuler untuk bermakna. Ada nilai besar dalam hidup yang dijalani dengan jujur, konsisten, dan sadar. Dan mungkin disinilah jati diri kita paling terasa. Seiring waktu, kita mulai lebih nyaman berada dalam diri sendiri. Tidak lagi terlalu gelisah saat sendirian, tidak lagi merasa harus selalu ditemani untuk merasa utuh. Kesendirian tidak lagi terasa sebagai kekosongan, melainkan ruang. Ruang untuk bernapas, berpikir, dan merasakan hidup tanpa gangguan. Dalam perjalanan menemukan jati diri, kita belajar bahwa hidup tidak harus selalu produktif untuk bernilai. Ada waktu untuk bergerak, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk mengejar, ada waktu untuk melepaskan. Kita mulai menghargai ritme hidup kita sendiri, bukan memaksakan ritme orang lain. Kita juga mulai lebih sadar dalam membuat keputusan, bukan karena takut salah, tapi karena ingin bertanggung jawab. Kita tahu bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi, dan kita siap menghadapinya. Kesadaran ini membuat kita merasa lebih dewasa, lebih hadir, dan lebih berdaulat atas hidup sendiri. Ada kedamaian yang muncul ketika kita berhenti melawan diri sendiri, ketika kita menerima bahwa kita punya keterbatasan, dan itu manusiawi. Kita tidak lagi memaksakan standar yang tidak realistis. Kita memilih realistis, tapi tetap penuh harapan. Dalam fase ini, kita mulai melihat hidup sebagai perjalanan, bukan tujuan. Kita tidak lagi terlalu terobsesi dengan titik akhir. Kita menikmati proses belajar, proses bertumbuh, dan proses menjadi. Setiap hari menjadi kesempatan untuk lebih mengenal diri, meski hanya sedikit. Kita juga belajar bahwa jati diri tidak membuat hidup bebas masalah. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang. Bedanya, kita tidak lagi merasa kehilangan arah saat menghadapinya. Kita tahu kemana harus kembali, yaitu ke nilai dan kesadaran diri kita sendiri. Perjalanan ini membuat kita lebih percaya diri, bukan karena merasa paling benar, tapi karena tahu apa yang kita pegang. Kepercayaan diri yang tenang, tidak berisik, dan tidak butuh pengakuan. Di tahap ini, kita mulai melihat bahwa hidup yang otentik seringkali sederhana tapi konsisten. Kita tidak perlu membuat perubahan besar sekaligus, cukup membuat pilihan kecil yang selaras dengan diri sendiri hari demi hari. Dari situlah perubahan besar perlahan terbentuk. Kita juga mulai menyadari bahwa tidak semua orang perlu masuk terlalu jauh ke hidup kita. Kita belajar menjaga ruang pribadi, bukan untuk menjauh, tapi untuk tetap utuh. Jati diri tumbuh dengan baik ketika kita tahu kapan harus membuka diri dan kapan harus menjaga jarak. Ada rasa syukur yang tumbuh ketika kita melihat sejauh apa kita sudah berjalan, bukan untuk berpuas diri, tapi untuk menghargai proses. Kita ingat betapa dulu kita bingung, ragu, dan penuh pertanyaan. Sekarang, meski tidak semua terjawab, kita jauh lebih tenang. Perjalanan menemukan jati diri juga membuat kita lebih berani hidup sesuai hati nurani. Meski tidak selalu populer, meski tidak selalu mudah, kita tahu bahwa hidup yang tidak selaras akan selalu terasa berat, seberapapun nyamannya terlihat dari luar.
Kita mulai memandang hidup dengan lebih dalam, tidak lagi hanya permukaan. Kita peduli pada makna bukan hanya hasil. Kita peduli pada proses bukan hanya pencapaian. Dari sinilah hidup terasa lebih hidup. Ada momen ketika kita sadar bahwa kita tidak lagi mencari jati diri seperti dulu. Bukan karena sudah selesai, tapi karena kita sudah menyatu dengannya. Kita tidak lagi bertanya terus-menerus, karena kita sudah mendengarkan. Pada akhirnya, perjalanan menemukan jati diri membawa kita pada satu pemahaman sederhana namun dalam, bahwa menjadi diri sendiri bukan tujuan akhir, melainkan cara menjalani hidup, cara memilih, cara mencintai, cara gagal, dan cara bangkit. Kita tidak lagi menunggu hidup ideal untuk merasa utuh. Kita belajar merasa utuh di tengah ketidaksempurnaan. Kita menerima bahwa hidup akan selalu punya sisi terang dan gelap, dan keduanya membentuk siapa kita. Jika suatu hari nanti kita kembali merasa bingung, itu bukan kegagalan. Itu tanda bahwa kita sedang bertumbuh lagi. Jati diri bukan sesuatu yang hilang. Ia hanya sedang menyesuaikan diri dengan fase baru kehidupan. Perjalanan ini mengajarkan kita untuk setia pada diri sendiri, bahkan saat dunia menawarkan banyak jalan pintas. Kita memilih jujur meski lebih lambat. Kita memilih sadar meski lebih berat. Karena kita tahu hidup yang dijalani dengan kesadaran selalu lebih bermakna. Dan mungkin di titik ini kita tidak lagi terlalu sibuk mencari siapa diri kita. Kita sibuk menjalani hidup dengan utuh. Kita hadir, kita sadar, kita hidup. Itulah perjalanan menemukan jati diri. Bukan perjalanan yang selesai, tapi perjalanan yang layak dijalani.